lain lagi di bengkel. Yang lain lagi di bengkel. Emang dia segitu spesialnya sampai dia ada di rumah lu? Iya. Baru-baru ini, media sosial dipenuhi dengan pro kontra masalah tunjangan DPR yang sempat ricuh dan berakhir di demo oleh masyarakat. Ayu Ting Ting ikut juga menyuarakan tuntutan yang dilakukan masyarakat. Ayu Ting Ting selalu diam dan tak ikut campur dalam demo apapun. Tapi kali ini dirinya blak-blakan ikut campur. Dan Ayu Ting Ting soroti Ahmad Syaroni langsung atas perkataannya yang sudah melampaui batas di media sosial. DPR RI belum mencopot Ahmad Syaroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya di kursi anggota dewan. Saat ini status keempatnya hanya nonaktif. Hal itu berdasarkan dengan sikap Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Nasdem yang belum mencopot atau melakukan pergantian antar waktu, PAU, kepada keempat anggota dewan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengakui bahwa saat ini status Ahmad Syaroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya hanya nonaktif. Dasko juga tidak bisa menjawab lugas kapan keempat anggota DPR RI itu benar-benar dipecat dari parlemen. Dasko hanya menyebut bahwa saat ini proses pemecatan keempat anggota DPR RI itu masih diproses oleh Mahkamah Partai, di mana pimpinan DPR RI sudah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, untuk berkoordinasi dengan masing-masing mahkamah partai yang bersangkutan untuk proses pemecatan. Pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan penonaktifan sambil diproses di Mahkamah Partai. Kami minta MKD berkoordinasi dengan mahakam partai masing-masing untuk proses sesuai ketentuan yang ada, ucap Dasko pada Jumat, tanggal 5 September tahun 2025. Maka dari itu kata Dasko saat ini pihaknya masih menunggu sidang etik dari Mahkamah Partai untuk nanti diproses sesuai dengan mekanisme yang ada. Diketahui selama sepekan ini Indonesia dilanda unjuk rasa serempak di berbagai daerah. Unjuk rasa maraton yang berlangsung sejak Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025, hingga Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025, menjadi unjuk rasa terbesar di Indonesia setelah reformasi 1998. Pasalnya unjuk rasa tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, bukan hanya mahasiswa namun juga siswa SMA, pengemudi ojek online, ojol, hingga masyarakat dari berbagai kalangan. Bukan hanya terfokus di Jakarta, unjuk rasa juga menyebar hingga ke berbagai wilayah Indonesia seperti Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, hingga Serang. Unjuk rasa tersebut dipicu dari kemuakan masyarakat akan pengadaan tunjangan rumah untuk DPR RI senilai Rp50 juta per bulan. Terlebih tunjangan ini ternyata sudah diberikan selama 10 bulan terakhir tanpa diketahui masyarakat. Hal ini kemudian memicu gejolak masyarakat yang kesal dengan kinerja DPR RI yang minim mensejahterakan masyarakat namun hidup bergelimang harta. Ditambah ketika dikritik, jawaban sejumlah anggota DPR RI seperti Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach cenderung reaksioner. Puncaknya masyarakat pun marah dan menggeruduk rumah sejumlah pejabat di Indonesia dan menjarahnya. Sejumlah artis tanah air menyuarakan tuntutan 17+8 kepada pemerintah Indonesia menyusul kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang melukai hati nurani rakyat. Tuntutan 17+8 menggema di medsos dengan didominasi warna brave pink dan hero green. Sutradara film Pengabdi Setan, Joko Anwar terang-terangan mengunggah tuntutan 17+8, seraya menjabarkan detail 17 dan 8 tuntutan yang dimaksud. Unggahan serupa juga disampaikan Ayu Ting Ting di medsos seraya mengirim semangat untuk warga. Meski sedang ditahan terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Nikita Mirzani turut bersuara di akun Instagram terverifikasi lewat adminnya. Bintang film Nenek Gayung juga mengucap salam perjuangan. Laporan khas Showbiz Liputan 6.
menghimpun 6 artis yang mengunggah warna Brave Pink Hero Green dalam menyuarakan tuntutan 17+8 kepada pemerintah Indonesia. Siapa saja mereka? Mari kita simak. 1. Ayu Ting Ting. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting turut menunggu gebrakan nyata pemerintah Indonesia setelah demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota di Indonesia. Pelantun, alamat palsu, mengajak publik mengawal kinerja pemerintah dengan cermat. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar. Buktikan suara rakyat didengar. Bismillah kita kawal. Semangat, Ayu Ting Ting mencuap di akun Instagram terverifikasi, tanggal 1 September tahun 2025. 2. Joko Anwar. Joko Anwar yang tahun ini merilis film Pengepungan di Bukit Duri mengunggah tuntutan 17+8 lalu menguak detail tuntutan di akun Instagram terverifikasi. Akuntabilitas, Nurani, sekarang, cuitnya bersama unggahan ini. Berikut poin-poin utama dari 17 tuntutan jangka pendek yang mendesak untuk segera diwujudkan pemerintah pada tanggal 5 September tahun 2025. 1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil. TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran. 2. Tim investigasi independen, membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Afan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28–30 Agustus tahun 2025 secara transparan. 3. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR. 4. Publikasi transparansi anggaran DPR, publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR. 5. Pemeriksaan anggota DPR bermasalah, dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah. 6. Sanksi tegas untuk anggota DPR tidak etis. Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik. 7. Komitmen partai politik, partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8. Dialog publik, libatkan anggota